Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMP Islam Sunan Bejagung, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8 dengan materi Arti Kedudukan dan Arti Pancasila. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam sehat yang luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar hingga sampai akhir materi selesai. Bagian A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara itu merupakan suatu landasan bagi pengaturan penyelenggaraan negara. Dasar-dasar bagi suatu negara merupakan sesuatu yang amat penting. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Akibatnya, negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga akan muncul suasana yang kacau. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma-norma bernegara. Sebagai dasar negara, pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Inilah sifat dasar dari Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagaimana penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dengan demikian, Pancasila menjadi sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui instruksi Presiden nomor 12 pada tahun 1968 tersusun secara hierarkis piramidal. Jadi setiap sila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Profesor Notonegoro dalam seminar Pancasila tahun 1959 menyatakan bahwa sifat hierarkis piramidal Pancasila dengan menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramida Pancasila. Dengan demikian, keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Isi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang
Persatuan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta berpersatuan Indonesia, serta berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup karena bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketetapan MPR nomor 2 tahun 1979 yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Jadi, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan atau filsafat hidup. Dalam pergaulan hidup, terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung juga pikiran-pikiran yang terdapat dalam gagasan suatu bangsa mengenai seperti wujud kehidupan yang dianggap baik. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdasarkan kepada Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan suatu azas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Adapun syarat-syarat peraturan hukum antara lain: 1. Kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut yang untuk Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia. 2. Kesatuan azas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu yang untuk Indonesia adalah Pancasila. Ketiga, kesatuan waktu yang menentukan atau yang menetapkan saat berlaku aturan-aturan tersebut yang untuk Indonesia adalah sejak tanggal 18 Agustus 1945. 4. Kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut yang untuk Indonesia adalah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi asal dan atau tempat setiap pembentuk hukum di Indonesia pasti mengambil unsur-unsur dasar yang diperlukan. Pancasila juga merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari peraturan hukum yang akan dibuat, serta sebagai dasar ukuran untuk menguji apakah isi suatu peraturan hukum yang berlaku itu sungguh-sungguh merupakan suatu hukum yang mengarah kepada tujuan hukum negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.